Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yabitu ja'ian wa yasbahu ta'iman yat'amuhu rabbuhu wa yusqihi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa yabitu ja'ian. Di malam hari beliau dalam keadaan lapar. Wa yasbahu ta'iman, tetapi paginya beliau sudah mendapatkan makanan yat'amuhu rabbuhu, yang diberikan oleh Tuhannya, wa yusqihi, dan diberinya minum oleh Tuhannya. Wa annahu kana yara min khalfihi kama yara man khalfahu kama yara man amamahu. Dan bahwa beliau itu dilihat dari belakang seperti dilihat dari depan. Jadi pagi ini kita akan sedikit bahas tentang sejarah akhlak Rasul terkait dengan kepribadian Nabi. Bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling pertama. Di sini dikasih nama Ahmad, dan sebelum Nabi Muhammad dikasih nama Ahmad, belum pernah di dunia orang yang namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ya, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mustafa, ada Murtado, ada Mukhayyar, ada Muhtadi. Itu nama Rasul. Rauf, Rahim, itu nama Rasul. Kemudian di Al-Quran Nabi Muhammad namanya, ada nama beliau namanya Muzammil, ada Muddathir. Ya, kemudian disebutkan lagi di Al-Quran Yasin, nama Nabi Muhammad lagi. Toha, nama Muhammad, Nabi Muhammad juga. Di Rasulullah itu namanya banyak. Nah, untuk apa Nabi Muhammad namanya banyak? Tentu untuk umatnya. Ya, Nabi bilang tasammu bismi wala tasammu bikunyati. Gunakan nama saya. Ya, jadi Nabi bilangnya suruh pakai nama beliau. Ya, siapa yang namanya pakai nama Nabi Muhammad, maka di hari kiamat dihisabnya paling awal. Gitu. Jadi kalau orang dihisab itu kan nunggu giliran. Ya. Jadi kalau mau ngantri dihisab, yang dipanggil paling awal itu yang namanya ada nama Nabi Muhammad. Ya, soal namanya yang mana tadi itu pilih, kan ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa, Mukhayyar, Murtado, Rauf, Rahim, Yasin. Ya. Itu terserah. Atau mungkin juga disambung. Ya. Ada Muhammad Habibullah, gitu kan ya, ada Muhammad Najibullah. Itu yang penting ada nama Nabi dimasukkan di nama itu. Itu istimewanya. Kemudian Nabi Muhammad itu punya kelebihan. Tiap malam beliau itu lapar, tapi begitu Pak, artinya tidak punya makanan yang diinapkan. Jadi Nabi itu tiap hari makannya selalu fresh. Jadi nggak pernah makanan nginep, itu nggak pernah. Gitu. Sehingga kalau malam beliau pasti lapar, karena mungkin makannya sore kali ya. Jadi malam itu lapar. Nggak punya jatah besok makan apa. Cuman begitu pagi beliau langsung dapat makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah. Namanya bagian dari kemukjizatan Nabi. Ya, kalau kita kan nggak punya mukjizat. Ya. Jadi nggak pernah Nabi itu menyisakan makanan untuk dimakan hari esok, karena esok sudah dijamin oleh Allah. Kemudian Nabi punya kelebihan lagi, annahu yura min khalfihi kama yura min amamihi.
Rasulullah itu punya kelebihan kalau dilihat dari belakang seperti dilihat dari depan. Ya, Rasul itu punya penampilan nggak bisa dilihat depan belakangnya kayak gimana. Ya. Makanya kalau dari depan mau dilihat, dari belakang dilihat sama aja kayak dari depan-depan juga. Sehingga Nabi itu susah mau dijahati orang. Karena mau ditikam dari belakang kayaknya ngadep ke sini, mau ditikam dari kanan kayaknya ngadep ke kanan. Jadi kemanapun Nabi dilihat dari sisi arah manapun seperti dari depan. Ya itu makanya Nabi sering disebut anta samsun, anta nurun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya karena Nabi itu seperti matahari. Jadi kalau orang mau melihat matahari, nggak pernah orang bisa lihat dengan jelas, saking silaunya. Sama melihat Rasul juga nggak akan bisa jelas, saking terangnya. Sehingga di depan kayak belakang. Jadi semua arah manapun seperti dari depan. Sehingga orang-orang yang mau zalim kepada Rasul kesulitan dari arah mana harus orang jahat kepada Nabi. Wa annahu kana yara fil laili fi dzulmah kama yura bin nuri wa. Rasul juga disebutkan dalam hadisnya kalau di malam yang gelap beliau dilihat maka orang seperti melihat beliau di saat terang benerang siang bolong. Di malam yang gelap Nabi tetap bersinar seperti di siang hari. Nah disinilah kemudian dalam hadis Nabi disebutkan Nabi itu enggak pernah bisa dilihat siang dan malam, dibedakannya susah. Ya karena waktu Nabi lahir itu orang Mekah pada bingung, kenapa kok malam-malam tiba-tiba terang seperti siang, enggak selesai-selesai terang terus. Akhirnya nyari dari mana sinarnya, ternyata Nabi Muhammad lahir di situ. Jadi malam kayak siang, gitu, saking terangnya. Ya, sehingga kalau siang hari Nabi juga nggak punya bayangan. Ya karena sinarnya dengan matahari, Nabi lebih terang dari matahari. Ya susah, di mana bayangannya? Ya karena kalau terang lawan terang kan nggak ada bayangan. Ya. Dan Nabi jauh lebih terang dari matahari sehingga Nabi tidak punya bayangan. Nah, ini mau cerita kelebihan Nabi, bahwa mengimani Nabi termasuk adalah memahami mukjizat dan kelebihan Nabi. Ya, kemudian wa annarikahu kana yu'adzibul ma'a al-milha. Berikutnya Nabi punya kelebihan air liurnya, air ludahnya itu bisa membuat air garam berubah jadi air tawar. Ya. Jadi kalau ada air garam kena ludah Nabi berubah jadi air tawar. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Ludah bisa membuat air garam jadi enggak asin, jadi air tawar. Itu kelebihan Rasul. Kemudian wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yablughu sautuhu wa sam'uhu ma la yablughu sautu ghairihi wa la sam'uhu wa annahu kana tanamu ainuhu wa la yanamu qalbu. Nabi juga punya kelebihan lagi, suara dan pendengaran beliau bisa mencapai sesuatu yang enggak mungkin dicapai oleh suara siapapun, oleh pendengaran siapapun. Jadi kalau Nabi disuruh dengerin ya atau bersuara, itu Nabi ngomong di sini suaranya kedengeran sampai ke langit, nembus kemanapun. Ya. Tapi kalau yang lain kan enggak, kita pakai pengeras suara kencang di sini, tapi dari rumah saya maka kedengeran nih speaker ya. Tapi kalau Nabi ngomong suara itu tanpa batas menembus yang sangat jauh, yang nggak mungkin bisa dijangkau oleh pengeras suara manapun. Itu kelebihan Rasul. Jadi kalau Nabi misalnya doa di langit, orang di bumi juga dengar semua suaranya. Tapi juga suara di langit ada apa, Rasul juga dengar.
pendengarannya sangat jauh yang nggak mungkin bisa dijangkau oleh makhluk manapun. Ya makanya kalau Nabi dengerin orang nangis, orang lagi di dalam kubur, ya itu luar biasa. Ya karena telinga siapapun nggak denger lah. Orang lewat kubur ada yang digebukin nangis di dalam kubur, ada nggak yang dengar orang lewat? Kan nggak ada. Tapi kalau Rasul dengar, sehingga Nabi suatu saat di hadis Imam Bukhari itu disebutkan jalan-jalan lewat kuburan tua dengan salah seorang sahabat. Sampai di kuburan itu Nabi berhenti. Ya Rasul, ada apa Anda berhenti? Jadi Nabi berhenti, kemudian ada pohon kurma, pelepahnya masih segar dipotong, dibelah menjadi 2 pelepah itu. Yang satu ditaruh kuburan kanan, satu kuburan kiri. Ya, kemudian orang itu nanya, ya Rasul, maksudnya apa Rasul naruh pelepah kurma di kuburan tua kanan kiri ini? Ya Nabi bilang, saya dengar dua-duanya lagi teriak-teriak kesakitan, lagi disiksa. Nabi dengar. Jadi yang dilewati kuburan itu lagi disiksa kanan kiri, Nabi lewat itu dengar. Begitu dengar Nabi berhenti, ngambil pelepah kurma, dibelah 2, dibagi 2, kanan dan kiri. Ya. Setelah itu ditanya oleh sahabat yang ikut, ya Rasul maksudnya apa? Nabi menjawab, innahuma yu'adzabani fi qabrihima. 2 orang ini lagi diazab di alam kuburnya. Inilah hadis yang menunjukkan azab kubur itu ada. Itu. Terus ditanya lagi, Rasul, dosanya apa ini disiksa di kuburnya? Ini juga disiksa di kubur. Apa dosanya sama? Tidak, kata Nabi. Beda, yang ini disiksa karena air kencingnya nggak tuntas. Ini disiksa karena tukang adu domba. Nabi bahasanya gitu. Jadi azab kubur di sini yang pertama ini di sini gara-gara apa toharohnya nggak bagus maksudnya. Kencing nggak tuntas itu maksudnya toharohnya nggak bagus. Jadi kencing belum tuntas, udah cebok, wudhu, sholat, lalu kencingnya keluar di pakaian. Makanya masjid yang nggak ada toilet itu gimana itu? Iya, emang ada masjid tanpa toilet ya? Ada di bengkel. Oh, iya gimana masjid nggak ada toilet? Toharohnya kan yang menentukan sahnya ibadah. Iya, makanya yang namanya tempat ibadah, toharoh itu harus nomor 1. Ya lebih baik masjidnya nggak bagus, toharohnya bagus daripada masjidnya bagus, toharohnya nggak bagus. Itu kan persoalannya. Ya karena kalau wudhunya nggak sah, salatnya nggak sah. Gitu kan? Itu masalahnya. Lihat tadi, toharoh yang sucinya benar-benar suci itu kan harus dipelajari dari fikihnya. Ya tempat wudhu aja kalau orang pakai aturan yang secara fikih dengan baik kan, ya yang paling hati-hati itu air keran itu tidak nyiprat kepada orang yang wudhu kan paling tidak. Nah sekarang disiasati supaya tempat wudhu itu ke air kerannya nggak nyiprat ke orang yang wudhu gimana? Nah itu kan perlu teknis. Ya supaya keramiknya itu air jatuh nggak menyiprat kita tapi berbalik ke bawah. Gitu. Karena kalau nyiprat ke kita boleh jadi sebelah sana bekas kencing ya kan, itu turun ke sini nyiprat kena pakaian kita, berarti kitanya sholat dengan pakaian najis, sedangkan syarat sahnya sholat pakaiannya harus suci. Gitu. Iya, nah itu makanya air kerannya juga kalau pakai fikih kan tadi dibikinnya jangan nyiprat ke orang tapi berbalik. Karena kalau keramiknya miring, dia kena langsung ke sana, nggak mungkin ke orang. Tapi kalau di si bawahnya rata, cetrak langsung nyiprat ke atas. Tapi kalau keramik yang miring begini, enggak, dia akan berbalik ke sana. Makanya tukang yang bikin tempat wudhu harus ngerti fikih. Ya. Kalau enggak ditongkrongin sama yang ngerti fikih. Sehingga untuk hati-hatinya seperti zaman dulu, masjid-masjid di Banten itu kan punya kolom di depan. Itu maksudnya hati-hati toharoh.
Ya daripada nanti kecipratan lagi ya kan, ya udah kecipratan, lah kakinya dicuci lagi di kolam itu biar suci gitu. Itu kehati-hatian orang dulu. Contohnya kemarin kalau di Banten kegedean itu. Ya di tempat Sultan sana itu kan kolamnya gede banget, ada berapa meter itu ya. Itu mau buat mandi kan itu. Ya iya, kelelep lah anak kecil masuk itu dalamnya. Enggak, ini yang penting air banyak untuk mengatasi air yang mutanajis nifrat itu loh. Itu maksudnya. Kemudian azab yang kedua di sini kata Nabi ini disiksa kubur karena dulunya tukang adu domba. Yamsi bin namimah bahasa hadisnya. Ya suka mengadu domba orang. Kalau istilah kita nyebutnya tukang kompor. Ya, ya tukang kompor. Tukang adu domba orang. Orang lagi tenang-tenang diadu domba jadi berantem. Suami istri lagi tenang diadu domba berantem. Orang-orang tukang adu domba itu kena azab kubur. Cuman Nabi nyebut wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sebenarnya diazab bukan karena dosa besar. Satu, kencingnya tidak tuntas, toharohnya tidak bagus. Yang kedua, suka adu domba orang. Tuh. Ya itu. Ya, cuman itu istilah doang, bukan adu domba kan. Kalau adu domba beneran ya di sana di Madura, namanya karapan kambing. Ya. Kemudian wa annahu kana la tanamu ainuhu wa la yanamu qalbu. Rasul punya kelebihan lagi, kalau beliau tidur itu hanya matanya yang merem, tapi hatinya enggak pernah tidur. Ya. Jadi Rasul itu kalau tidur cuma matanya aja kelihatannya merem, tapi hatinya enggak pernah tidur. Artinya hatinya Nabi siap 24 jam menerima wahyu. Gitu itu. Kalau kita kan tidur ya matanya tidur, hatinya tidur. Ya. Kalau Nabi enggak, matanya doang yang tidur, hatinya enggak pernah tidur karena dia seorang Rasul. Wahyu itu datang 24 jam. Gitu kan? Ya kalau tidur gimana kalau wahyunya datangnya malam, gitu kan, gitu itu. Cuman mata doang merem, tapi hatinya tetap tidak tidur, siap menerima wahyu 24 jam. Sehingga ada istilah wahyu itu disebut wahyu yang turun disebut ayat laili, ayat nahari. Ada ayat yang turun di waktu malam, ada ayat yang turun di waktu siang. Gitu. Lah kalau lagi tidur gimana? Kan berarti nggak ada wahyu malam nantinya. Gitu ya. Ini Nabi tetap hatinya terbuka 24 jam, siap menerima wahyu walaupun matanya tertidur. Gitu ya. Dengan kata lain tidurnya Nabi beda dengan kita. Ya kan gitu kan ya. Karena kalau kita tidur, ada nggak yang tidur dapat ilmu? Ya kita kayaknya susah ya Pak ya. Ya kita tidur kan, kalau kita tidur dapat ilmu, namanya ru'yas shadiqah, impian yang benar. Jadi ada ru'yas shadiqah, impian yang benar. Ya itu namanya dapat ilmu lewat tidur. Ya. Lewat tidur dapat ilmu, itu impian yang benar. Lah kata Nabi, impian yang benar itu ngimpi ketemu Nabi, itu impian benar. Lah syarat ngimpi ketemu Nabi harus punya wudhu sebelum tidur, dan sebelum tidur banyak zikir tentang sholawat dan sifat-sifat Rasulullah. Itu. Ya, karena Nabi menjamin man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah. Siapa yang ngimpi ketemu saya berarti saya beneran. Kenapa? Fa inna syaitana la yatasakkalu bisakli, karena setan tidak akan berani menjelma seperti Rasulullah. Gitu. Jadi kalau ngimpi ketemu Nabi bener, nggak mungkin setan menjelma kayak Nabi, nggak berani. Gitu. Jangankan menjelma kayak Nabi, menjelma Syekh Abdul Qadir aja kan dalam sejarah nggak berani.
Ya setan itu menjelma kayak wali Abdul Qadir aja nggak berani, apalagi menjelma wujud Nabi, tidak berani. Itu ya cuman ya tadi orang kalau ngimpi ketemu Nabi beneran biasanya dapat sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi dijamin mulia dunia akhirat. Itu. Ya makanya orang-orang hebat itu dulunya rata-rata pernah ngimpi ketemu Nabi. Seperti Buya Hamka itu pernah ngimpi ketemu Nabi. Walaupun dia SR lulusannya tapi jadi profesor. Kan lulusannya cuma SR kan, sekolah rakyat. Tapi beliau sampai jadi profesor karena tadi dia dapat kelebihan pernah ngimpi ketemu Rasul. Ya, itu. Ya, cuman orang pengen ngimpi ketemu Rasul kan jarang yang berminat Pak Haji. Jarang ya. Ya karena tadi itu pengennya ngimpi ketemu uang banyak. Ketemu jadi uang banyak kan jadi orang kaya padahal mengimpi ya. Nah itu. Jadi ru'yah shadiqah itu ada orang yang bukan Nabi bukan Rasul dari tidur dapat ilmu. Ada yaitu lewat impian yang benar. Ngimpinya punya wudhu dalam keadaan suci. Tapi kalau ngimpinya nggak punya wudhu ya jangan dimaknai lagi. Ya kan? Namanya adghasu ahlam, ngimpi biasa. Itu. Dan Nabi enggak. Kenapa Nabi tidur cuman matanya doang, hatinya enggak? Karena dia seorang Rasul siap menerima wahyunya 24 jam. Itu kan. Ya. Ya kemudian wa annahu ma tasa'aba qattu. Rasulullah itu tidak pernah sama sekali menguap. Ya, jadi yang namanya Nabi, Rasul itu enggak, Nabi yang lain sama aja. Semua Nabi dan Rasul enggak pernah menguap. Ya, kenapa? Karena menguap itu bagian dari godaan setan. Ya, makanya kalau ada orang nggak biasa ngaji diajak ngaji, baru sebentar juga langsung wah ngantuk. Iya kan? Iya kan itu bagian dari pekerjaan setan. Biasanya kayak begitu, diajak zikir orang lagi zikir, nggak ngantuk dia karena dari muap dulu kan. Wah, langsung nggelior. Ya, memang itu Nabi Rasul nggak ada yang menguap karena menguap itu bagian dari pekerjaan setan. Sehingga orang yang mau berbuat baik biasanya dikerjain dulu, suruh nguap dulu baru ngantuk. Itu kan. Ngantuk juga bagian dari pekerjaan setan dalam konteks ngantuk dalam ibadah. Ini bukan bangunin Pak, ini bukan tiduran monggo aja nggak ada masalah ya. Iya. Ini mau cerita pekerjaan setan ya. Jadi karena begini, kalau orang lagi baca Quran, ada nggak orang baca Quran kuat lama? Ada nggak? Jarang yang kuat. Pasti nguap dikerjain setan. Jadi karena setan itu kalau ada orang ibadah, satu ditiup-tiup, yang kedua dibikin menguap. Itu kerjaan setan. Jadi ditiup matanya biar tiup-tiup terus ngantuk. Tapi dalam ibadah loh ya, kalau bukan dalam ibadah ya enggak. Kalau tidur malam memang waktunya tidur. Iya, ya kalau tidur malam enggak. Itu memang sudah sunnatullah wa ja'alna naumakum subata. Itu kalau ngantuk dalam konteks tidur malam enggak. Ini mau dalam ibadah. Orang yang lagi baca Quran nanti kan sebentar aja ditiupin matanya sama setan, ngantuk amat sih, akhirnya nggak jadi baca Quran. Itu biasanya. Kalau enggak dibikin nguap tadi, ya kan? Karena kalau nguap itu pengaruhnya dari makanan di dalam perut. Ya kan, mungkin perutnya diapain sama setan biar wah terus ya. itu. Ya, tapi kalau pagi pekerjaan setan pagi apa itu? Bawa daging segar ditempelin di kaki orang yang tidur.
Iya, supaya Pak Agus nggak bangun kan, tempelin daging dingin kan. Kalau daging segar ditempelin ke kaki pasti dingin kan. Akhirnya tarik selimut kan gitu. Ya kan? Ya kan pagi biasanya kan mau bangun kan pagi ini dingin ya. Itu kerjaan setan. Sebenarnya dia badangin ditoles-olesin di kaki biar dingin, nggak jadi bangun, nggak jadi subuh gitu itu. Maunya setan. Tapi kalau udah wudu dinginnya hilang gitu. Itu setan itu bisa ya. Lah itu. Jadi dia kerjaannya gitu. Kalau ada orang ibadah, satu ditiupin matanya, yang kedua diobrak perutnya dirubah-rubah biar nguap gitu itu. Ya, kemudian kalau pagi malam mau tahajud biasanya dia pakai daging segar ditempel-tempelin di badannya biar dingin, orang nggak berani bangun. Ya. Itu bagian dari kerjaan setan. Lah para nabi nggak ada lah, nabi suruh nguap enggak. Kalau nabi nguap nanti di wahyunya lupa. Ya, ya. Ya karena kalau orang lagi konsen nguap kira-kira lupa nggak Bagi? Dapat ilmu lupa. Orang kerjaan itu kalau lagi kerja nguap biasanya nggak konsen dan ilmunya kabur, gitu kan. Selanjutnya wa anu sallam ka mahtala maqattu wa kadzalikal anbiya. Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain tidak pernah ngimpi basah. Ngimpi keluar mani namanya ihtilam. Nggak ada para nabi ngimpi basah keluar mani, itu nggak ada. Karena ngimpi keluar mani juga kerjaan setan. Itu ya. Jadi para nabi nggak ada. Setan nggak berani dekat-dekat membuat orang bangun tidur mimpi basah, itu nggak berani. Ya para nabi itu. Kemudian wa anna irqahu sallallahu alaihi wasallam kana atyaba minal miski. Rasul punya kelebihan keringat yang keluar dari tubuh Rasulullah itu jauh lebih wangi daripada minyak misik. Luar biasa kan? Ya keringatnya aja lebih wangi dari minyak misik itu Rasulullah. Ya makanya pada zaman Nabi itu pernah ngerapiin soft sholat. Jadi sholat itu kan softnya di bahasa Nabi sawu sufufakum, luruskan softnya, barisnya. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah, karena lurusnya barisan bagian dari kesempurnaan salat. Dan Nabi luruskan gitu tuh, pas diluruskan ada yang gendut perutnya. Ya Nabi dorong, ini enggak lempeng, ini mundur. Ini mau pas dilihat dari belakang udah lempeng karena perutnya nongol, jadi kayaknya enggak lempeng gitu. Nabi mundur gitu kan, perutnya didorong. Ya susah emang, perutnya yang gede bukan masalah nggak lempeng, badannya mah udah lempeng, perutnya doang yang nongol. Nabi suruh mundur dikira bukan gendut kali. Nah itulah akhirnya suatu saat waktu Nabi pidato, siapa yang dulu pernah aku salah berbuat dengan mereka, saya zalim kepada mereka, silahkan dibalas. Nah ketika Nabi pidato begitu, orang yang tadi perutnya nongol itu datang ke depan. Saya Rasul dulu pernah dipukul sama Rasul. Ya udah silahkan balas sekarang. Ya, suruh balas sama Nabi. Pas disuruh balas, diem aja di depan Nabi. Lu katanya mau balas, kok diem aja? Itu balas. Dulu kan katanya dipukul perut, sekarang pukul aja perut saya, kata Nabi. Ya, tapi nggak mau mukul. Dulu Rasul waktu mukul saya kan, ya pas dipukul itu kena kulit saya karena perutnya nongol, diginiin lah bajunya kena otomatis kebuka gitu. Ya nyentuh kulitnya. Oh jadi kamu pengennya mukul nyentuh kulit juga? Iya Rasul. Udah akhirnya dibuka sedikit sama Rasul kulitnya, kemudian orang itu nggak mau mukul juga, malah perutnya Nabi dicium sama dia. Loh, om disuruh balas ke nyium katanya. Ya Rasul, saya mah nggak mungkin balas lah, masa saya balas ke Rasul yang enggak. Saya cuman ingat dulu Rasul pernah bilang, siapa yang kulitnya pernah bersentuhan dengan Rasul pasti tidak akan kena neraka. Itu doang Rasul. Jadi saya nggak pengen balas Rasul, enggak lah, masa saya balas Rasul enggak. Cuman nyium kulit Rasul dengan jaminan biar tidak masuk neraka.
Itu orang tadi itu. Ya artinya apa? Rasul itu begitu fleksibel dalam bergaul, menegakkan keadilan, nggak pandang bulu, silahkan dibalas. Nah, sekarang kan susah. Kalau yang begini susah Pak Haji. Ya karena kalau penguasa sekarang kan nggak kena kayak begitu itu ya. Pengadilan nggak begitu, lepas kebal hukum. Ya, kalau Nabi mah enggak kebal hukum, silahkan. Nah, Rasul punya keringat jauh lebih wangi daripada minyak misik. Ya, makanya Nabi mau kemanapun Nabi jalan, keringatnya bercucuran. Justru keringat bercucuran itu yang dicari oleh sahabat, karena dari tetesan keringat Nabi dioleskan ke baju sahabat jauh lebih wangi daripada diminyaki. Itu itu luar biasa. Ya, wa annahu idza masa. Selanjutnya kalau Nabi berjalan ma'atawili tolahu. Yang menarik ini. Nabi itu kalau berjalan dengan orang yang tubuh badannya tinggi, tolahu, maka Nabi jauh lebih tinggi lagi. Itu. Jadi Nabi itu punya badan ngikutin temannya dia siapa. Kalau Nabi lagi jalan dengan orang yang paling tinggi di Mekah, jalan sama Nabi, tinggian Nabi. Itu. Iya. Tapi kalau Nabi jalan sama yang paling pendek, namanya Abdullah bin Mas'ud, kan sedera seperapat, sehasta seperapat, segini tambah seperapat seginilah. 60 saja sedera seperapat, Abdullah bin Mas'ud itu. Tapi kalau Nabi jalan sama Abdullah bin Mas'ud yang pendek, beda sedikit, Nabi lebih tinggi. Tapi kalau Nabi ketemu yang paling tinggi jalan sama Nabi tetap lebih tinggi. Ya, jadi Nabi itu punya mukjizat kayak begitu. Dia berjalan tetap lebih tinggi dengan siapa beliau berjalan. Tapi bedanya nggak jauh gitu itu. Jadi dengan yang paling tinggi tinggian Nabi, dengan yang pendek tinggian Nabi, beda sedikit aja gitu itu. Jadi badan itu kayak ngikutin dengan siapa Nabi berjalan. Itu. Nah itulah. Jadi kayak fleksibel aja gitu ngikutin. Untuk apa begitu? Bahwa Nabi itu orang yang tetap punya kelebihan dalam segi fisik, bergaul dengan siapapun. Tetapi perbedaan itu tetap manusiawi, nggak terlalu jomplang. Dengan yang paling tinggi beda dikit, dengan yang paling pendek beda dikit. Artinya nggak dengan yang pendek Nabi lebih tinggi, enggak. Itu. Itu artinya apa? Nabi tetap lebih dengan siapapun. Gitu. Tetapi bedanya nggak lebih jauh karena Nabi manusia. Karena kalau lebihnya jauh nanti dibilang malaikat. Itu masalahnya. Itu kan ya. Dari sini. Kemudian Nabi wa annal kahanah in qata'u inda mab'athihi kamang qata' atas istirakus sam'i. Semua para tukang ramal zaman Nabi ketika Nabi diutus, semuanya tukang ramal putus daya ramalnya terhadap keadaan Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang mau ngeramal Nabi pasti nggak bisa. Ya kan ya. Ya, semua teori ilmu perteluhan, persantetan semuanya putus dengan Nabi. Ya kan kalau akan sekarang ada ilmu Nabi namanya ilmu falakut tobi. Ilmu falak itu kan banyak Pak. Ilmu astronomi sekarang nyebutnya. Ilmu falak itu ada ilmu falak tentang perbintangan, ada ilmu falak tentang tabiat manusia, ada ilmu falak tentang astronomi untuk menghitung hari, bulan dan tahun. Namanya ilmu falak terkait dengan hisab. Ya kan? Tapi ada ilmu falak terkait dengan tabiat. Ya, dengan nasib. Ya, itu ada ilmu falak kayak begitu. Lah itu semua orang ahli di perdukunan kan jago. Tapi kalau dia suruh nebak Nabi nggak bisa. Ya kan kalau orang ilmu falak itu ada yang nebak kalau namanya 3 huruf dihitung sama dia. Nanti harinya ditulis nadi berapa huruf harinya dan seterusnya. Nanti ketemu jodohnya namanya siapa ditulis sama dia, ketemu dihitung pakai ilmu falak top. Bahkan matinya hari apa bisa dihitung dengan ilmu falak itu. Ya, tetapi kalau itu yang dihitung Nabi nggak bisa. Ya, tetap meleset semua.
Itu cuma hitungan, tapi takdir Allah yang menentukan. Itu. Dan semuanya bingung ngadepin Rasul kalau hubungannya dengan tebak menebak ilmu yang disebut ilmu perdukunan itu. Nah, disinilah bagian dari kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman Nabi di sini bahwa Nabi Muhammad itu ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu wa lastaghala bimudarasatin. Nabi punya kelebihan Nabi itu ummi itu buta huruf. Layak ra'u Nabi tidak bisa baca tulisan, walayak tubuh dan tidak bisa menulis. Walastaghala bidirasatin, Nabi juga tidak pernah sibuk belajar kayak kita sekolah dan yang lain-lain. Itu. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan wahyu. Kenapa Nabi dibikin buta huruf? Karena kalau Nabi nggak buta huruf, nanti Quran dibilang tulisan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi untuk menjaga kesempurnaan Al-Quran, bahwa Quran itu dari Allah tanpa campur tangan Nabi, maka Nabi yang menerimanya dibikin buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi begitu dengar dapat wahyu apal, itu Nabi. Ya, karena kalau Nabi bisa nulis nantinya dibilangnya Quran tulisan Nabi. Akhirnya nggak steril kayak orang-orang Injil, orang Nasrani. Ya, karena Bible itu ditulis kan oleh mereka. Itu akhirnya nggak steril kan, kemurnian wahyunya nggak steril. Tapi kalau Quran steril itu. Nabi dapat apal sampaikan sahabat. Lah sahabat jadi apal, lalu apal sahabat ditulis oleh sahabat. Ya, jadi dari Nabi dibaca dulu, diterima sahabat sesuai dengan dari Al-Quran, dari wahyunya. Lah sahabat yang hafal itu zaman Nabi juga nggak berani nulis. Itu. Ya, untuk sahabat takut lupa, sahabat nulisnya di pohon, kadang di batu. Itu. Lah sehingga begitu Nabi sudah wafat, lah di situ jadi persoalan. Gimana ini kalau Nabi kan dapat langsung hafal. Lah kalau kita hafal takut lupa nanti gimana? Akhirnya semua sahabat yang hafal Quran kumpul untuk membukukan Al-Quran. Jadi pembukuan Al-Quran itu bukan zaman Nabi. Ya, diawali oleh Sayyidina Umar yang mengusulkan kepada Abu Bakar. Kemudian disempurnakan zaman Utsman bin Affan, yang saat itu zaman Umar tulisannya disimpan di anaknya Umar namanya Hafsah, gitu kan? Ya, kemudian dilanjutkan lagi disempurnakan zaman Utsman sehingga sering disebut Mashaf Utsmani. Ya kan? Ya, yang di Madinah itu sekarang namanya Mashaf Utsmani. Itu dan itu hasil kesepakatan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Itu, dan Nabi nggak pernah sibuk belajar kayak kita, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sibuk belajar gimana? Enggak. Itulah kemudian Nabi menyebut dalam hadisnya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya ini belajar tentang sopan santun, etika, pengetahuan itu dididik langsung oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya. Jadi pendidikan Rabbul Alamin. Jadi nggak pakai lewat dosen, lewat laptop, lewat nulis, enggak. Ya, yang disebut dengan fatonah dalam sifat Nabi. Fatonah itu dapat wahyu didengar, begitu didengar langsung hafal dan tidak lupa selama-lamanya, namanya fatonah. Gitu tuh. Ya, fatonah itu maknanya gitu, dengar hafal tidak lupa selamanya. Itu. Dan Nabi semuanya fatonah kan, semua Nabi fatonah. Ini beda dengan kita, kalau kita enggak, Nabi nyuruh belajar, ya kan? Makanya Nabi kan wahyu yang pertama kan enggak nyuruh nulis kan, nyuruhnya baca, Iqra bismi rabbik, bukan uktub bismi rabbik, ya kan? Enggak, Nabi enggak suruh nulis, enggak, Iqra baca. Jadi enggak pakai tulisan, dengar baca, itu.
Makanya yang disebut Al-Quran itu kalau sudah dibaca. Kalau belum dibaca namanya mashaf Quran. Kalau udah dibaca namanya Quran. Jadi kalau di tulisan begini ini ada alif lam mim tapi tulisan doang, itu namanya mashaf Quran. Tapi kalau begitu saya baca alif lam mim, yang saya ucapkan itu namanya Quran gitu itu. Jadi kalau masih tulisan belum disebut Quran. Yang disebut Quran sudah diucapkan. Ya makanya kalau kita punya mashaf Quran nggak dibaca-baca, ya Qurannya nggak ada, adanya cuma mashaf Quran gitu. Tulisan Al-Quran aja, Qurannya nggak ada karena nggak dibaca-baca. Ya karena nggak dibaca-baca, itu bedanya. Makanya para ahli fikih sepakat bahwa mashaf Quran itu boleh dipakai mas kawin nikah, tetapi Qurannya nggak boleh. Ya karena Qurannya nggak bisa ditulis, ya kan? Yang ditulis itu namanya mashaf Quran. Ya kalau udah dibaca baru, gitu ya kalau dibaca. Jadi kalau dibaca begini, dengan mas kawin surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kalau cuman Al-Ikhlas doang nggak dibaca kulhunya, namanya belum mas kawin sempurna tadi. Ya karena iya masih dibungkus. Kalau dibungkus nyebutnya bukan Quran, dengan mas kawin mashaf Al-Quran. Itu kalau nyebut Quran dengan mas kawin Al-Quran ya dibaca dulu dari awal sampai 30 juz. Lah kapan selesai akad nikahnya? Kalau mas kawinnya harus 30 juz seharian dibaca gitu loh ya. Makanya nyebutinnya yang benar dengan mas kawin mushaf, kasihkan beres. Tapi kalau mas kawin Quran baca dulu sampai 30 juz, lah puyeng amat. Iya. Karena kalau Quran harus dibaca kan, kalau belum dibaca belum Quran gitu itu. Kan berarti suruh baca alif lam mim sampai khatam bagus. Lah masa ijab qabul harus 2 hari, yaitu sehari khatam gitu kan. Nah, itu bedanya. Nah, ini jadi Rasulullah itu punya kelebihan tadi itu. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis, dan tidak pernah belajar dengan siapa-siapa. Karena apa? Karena dia belajar dengan orang lain, insinyur siapa, profesor siapa, orang akan mengatakan berarti Quran. Kalau Muhammad nggak nulis, berarti dari gurunya yang nulis. Akhirnya Qurannya kan nggak steril lagi. Sehingga Nabi juga nggak sibuk belajar, langsung Allah kasih wahyu, apal disampaikan kepada umat, sehingga Al-Quran itu wahyu Allah sempurna tanpa campur tangan siapapun. Itu ya, inilah dapat disampaikan kaitan dengan sedikit tentang kelebihan Nabi, bagian dari keimanan kepada Rasulullah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.